Ini akan saya coba menjelaskan aplikasi dari ini, dari mass moment inertia, dari momentum dalam kondisi ini ya, mekanika rotasi. Ini adalah contoh roda gila. Ini ya. Ini adalah roda gila. Nama lainnya adalah flywheel atau kruk as. Sepeda motor ya, untuk sepeda motor. Nah, ini adalah piston roda gila, ini asnya. Nanti ada bearingnya di tengah, kita nggak gambar. Ini piston. Nah, dalam sistem itu, sistem sepeda motor yang 4 tak itu kan ada berapa langkah? Ada langkah tenaga, power. Power itu ketika busi mempercikkan api, maka timbul tekanan tinggi, maka mendorong piston ke sini. Langkah power, langkah buang, langkah isap, langkah tekan. Ada 4 ya. 1 power, kemudian buang, 3 langkah kompresi, dan 4 buang kompres, buang, hisap, sorry. Tiga itu hisap, 4 langkah kompresi. Nah, ini adalah setengah putaran, satu putaran, ini juga satu putaran. Ini putaran poros engkol. Jadi ada 4 tahap dalam sepeda motor 4 langkah, mesin 4 langkah. Jadi power itu baca ini ya, power ke arah sana, gerakan pistonnya. Power, buang, hisap, kompresi, power, buang, hisap, kompresi. Nah, dalam mesin 4 langkah itu yang menghasilkan tenaga itu hanya power. Ini yang menghasilkan tenaga langkah usaha. Ini yang menghasilkan energi. Sedangkan yang tiga ini adalah membutuhkan energi. Kenapa? Karena power usaha, langkah usaha ini ke sini. Langkah usaha itu adalah ketika terjadi pembakaran atau ketika busi memercikkan api di ruang bakar setelah kompresi. Nah, dalam kasus ini maka ini satu putaran. Jadi dalam 2 putaran, dalam 2 putaran ini, 2 putaran poros engkol itu hanya 1 kali usaha. Jadi energi itu hanya diberikan ke poros engkol melewati piston itu hanya 1 kali dalam 2 putaran. Jadi bayangkan ini power, jadi itu kemudian berputar 2 kali, power lagi, power dan seterusnya. Jadi dalam 2 kali putaran itu hanya 1 kali power. Dengan kata lain, ini ada pembakaran busi, ini busi mempercikkan api, membakar daerah piston, tekanan naik, dorong piston, berarti ada F sini, ada gaya dorong. Nah, gaya dorongnya itu terjadi hanya 1 kali. Saya ulang lagi, berarti 1 kali itu ketika power dorong, dan seterusnya. Nah, ini adalah flywheel. Kenapa nggak dibikin seperti ini? Jadi hanya kecil dari poros engkolnya, kasih besi gitu, kemudian ke piston kan sama. Ini kenapa harus bikin lingkaran ini, lingkaran besi? Nggak dibikin hanya kecil seperti ini. Nah, itu adalah dibikin seperti ini, flywheel itu gunanya adalah untuk menyimpan ini,
menyimpan flow. Masuk inersia semakin semakin besar masanya, maka inersianya juga sama, berarti hambatan untuk digerakkan juga semakin susah. Kalau kecil ini dengan power yang sama, dengan gaya dorong pembakaran yang sama, ini F nya seperti yang translasi tadi yang mekanikal, bahwa dengan gaya yang sama, gaya dorong yang sama, masanya berbeda, yang ini lebih besar daripada yang ini, maka kecepatan yang ini itu lebih besar dibanding dengan yang pakai flywheel. Ini yang tanpa flywheel. Saya ulang lagi. Jadi dengan gaya yang sama, akibat pembakaran di ruang bakar sama, gaya yang sama, terus ini massa yang flywheel ini itu lebih berat daripada yang ini. Artinya dengan gaya yang sama, kemudian massanya berbeda, dimana yang ini tanpa flywheel itu lebih kecil dibanding dengan yang ini flywheel, maka yang terjadi adalah putaran poros engkol, putaran ini, putarannya anggap aja ini omega 1, omega 2, maka ketika ada dorongan itu omega 1, putaran di kecepatan putar dari yang tanpa flywheel itu lebih besar dibanding dengan yang pakai flywheel. Nah, itu bukannya lebih bagus ya, dengan gaya yang sama dia lebih cepat berputar, gaya yang sama ini lebih lambat berputar. Iya benar, dengan gaya yang sama dia lebih cepat berputar, itu lebih menguntungkan bagi mesin, dia menguntungkan. Cuma kan tetapi kalau kita perhatikan lagi ini, power buang hisap kompresi, buang hisap kompresi itu membutuhkan tenaga dari power ini. Jadi power usaha ini dibagi ke buang hisap kompresi. Power kemudian buang ini membutuhkan gaya, dilawan oleh dari sini. Kemudian buang power ini mendapat energi, buang membutuhkan energi, hisap butuh energi, kompresi butuhkan energi, power ada lagi. Nah, kalau kita tanpa flywheel, ini hambatan, ini berarti buang hisap kompresi itu berarti ini nanti ada hambatan arah berlawanan dengan arah putaran poros engkol. Jadi yang tadi dihasilkan dari piston arahnya searah berlawanan arah jarum jam putarannya, ini akan dilawan oleh langkah buang hisap kompresi, dilawan oleh langkah buang juga dia berlawanan arah jarum jam, hisap berlawanan juga kompresi ya, karena itu ada tekanan yang harus dilawan oleh piston. Nah, ketika inersianya lebih rendah atau lebih kecil, maka pada saat didorong dia kecepatannya tinggi, cepat, tetapi langkah-langkah berikutnya akan perlambatannya itu drastis. Jadi ini cepat, ini lambat, cepat lagi, lambat, cepat, lambat, cepat. Nah, jadi itu tidak stabil, torsinya tidak stabil sepanjang putaran. Jadi ketika ada power dia cepat gerakannya, ketika melawan buang hisap kompresi dia penurunannya itu lebih tajam, penurunannya terlihat sekali. Jadi cepat, pelan, cepat, pelan. Nah, kalau pakai flywheel, di mana ini I-nya, mass moment of inertia-nya lebih tinggi, maka dengan gaya yang sama dia lebih pelan, putarannya itu pelan. Tetapi untuk menghadapi itu, melawan langkah buang hisap dan kompresi, dia itu mengalami penurunan kecepatan tapi tidak sedrastis yang ini. Jadi misalkan dia lebih pelan kan tadi, setelah ini ada dorongan dari pembakaran, pelan, itu lebih pelan lagi, pelan, power tambah cepat lagi sedikit, pelan, tambah lagi power sedikit. Nah, jadi perubahan kecepatan dari porosnya ini itu
lebih sedikit dibanding dengan yang ini. Ini seperti yang teori tadi ya, yang translasi bahwa perlambatan ketika bendanya itu ringan itu lebih besar dibanding perlambatan ketika bendanya itu berat. Nah, itulah aplikasi dari mass moment of inertia atau ya, mass moment of inertia pada flywheel. Dibuat berat sedemikian hingga putaran poros engkol itu lebih halus dibanding dengan kalau tanpa flywheel.